911 bintang mewakili hatiku, 3. Gu Qingqing yang merupakan istri sahnya, menjadi bahan tertawaan yang selalu dibicarakan orang-orang. Bahkan, ketika ia menyalakan TV selama 3 bulan waktu itu, ia akan melihat suaminya bergonta-ganti wanita, dan menjadi sumber gosip baru untuk orang-orang yang suka gosip. Di dalam restoran, Zhang Ying masih berkata dengan pura-pura sedih, "Aku tidak menyangka, Presiden Leng begitu kejam. Bagaimanapun juga, kita pernah bersama, tapi kenapa memperlakukanku dengan begitu kejam?" Pernah bersama, kata-kata itu langsung membuat Gu Qingqing menyipitkan matanya. Untungnya ia menundukkan kepalanya saat ini, jadi Leng Xicheng dan Zhang Ying tidak bisa menyadari keanehannya. Pasangan wanita Leng Xicheng mulai dari Zhang Ying hingga Chen Wenji, dalam waktu 3 tahun pria itu berganti 12 pasangan wanita. Di antara 12 pasangan wanita itu, ada yang memiliki kemampuan kerja yang sangat bagus dan sudah menjadi bintang populer sekarang, Zhang Ying adalah salah satunya. Ia adalah pembawa acara stasiun radio. Huang Ting Entertainment juga ada membuat acara. Awalnya ia tidak terlalu luar biasa dan terus ditindas oleh seniornya di tempat pelatihan. Tetapi setelah itu, ia bertemu dengan Leng Xicheng yang baru saja menikah, sedang minum sendiri karena marah pada istrinya. Zhang Ying lalu menjaganya sepanjang malam. Sebenarnya, tidak terjadi apapun di antara mereka berdua. Zhang Ying bahkan tidak pernah bersandar di sisi pria itu dan menciumnya secara diam-diam di dalam pelukannya. Tetapi, ketika mereka keluar pada hari berikutnya, entah dari mana wartawan itu mendapat kabar, para wartawan sudah berada di lantai bawah apartemen Qingcheng, dan mengambil foto mereka berdua. Pada saat itu, Zhang Ying masih seorang artis kecil. Meskipun ia ingin menjadi populer, tapi ia lebih takut Leng Xicheng akan balas dendam padanya. Namun, pada hari berikutnya, Leng Xicheng menyuruh sekretaris Cheng untuk merekrutnya secara pribadi. Leng Xicheng mengatakan bahwa ia melihat bakatnya, dan ingin merekrutnya. Caranya sangat sederhana, yakni, dengan membuat skandal. Dan apa yang harus Zhang Ying lakukan adalah, ia harus berakting dengan Leng Xicheng di depan orang lain. Sementara di belakang orang lain, ia harus memperlakukannya sebagai bos, atasan, dan pasangan yang tidak boleh ia bantah. Tentu saja Zhang Ying setuju. Awalnya, Zhang Ying sama seperti Chen Wenji, ia juga berpikiran apakah Leng Xicheng menyukainya. Setelah ia mencobanya beberapa kali, ia menyadari Leng Xicheng tidak tertarik padanya, jadi ia menyerah. Setelah 3 bulan, Leng Xicheng pun berganti pasangan wanita dengan yang lain, tetapi ia tidak melupakan Zhang Ying, dan membiarkan orang lain membuka jalan karir untuk Zhang Ying. Setelah 1,5 tahun, kontraknya berakhir, dan memulai bisnis sendiri, jadi ia jarang pergi ke Huang Ting Entertainment. Zhang Ying menemukan pacar baru secara rahasia, dan sekarang karirnya juga berkembang dengan lancar, serta memiliki hidup yang sangat bahagia. Melihat Leng Xicheng makan bersama Gu Qingqing saat ini, bahkan jika Zhang Ying tidak tahu bahwa Gu Qingqing adalah Nyonya Leng, ia tahu bahwa Leng Xicheng benar-benar menyukai Gu Qingqing. Jika tidak, Leng Xicheng tidak akan makan bersamanya di restoran seperti ini secara pribadi. Menyadari ekspresi marah di wajah Leng Xicheng, Zhang Ying segera mengubah kata-katanya, "Aduh mulutku ini." Kemudian ia memandang Gu Qingqing, "Nona, tolong jangan keberatan, tadi aku hanya bercanda. Aku dan Presiden Leng tidak memiliki hubungan seperti itu. Betapa baiknya Presiden Leng memperlakukanmu. Mana mungkin bisa makan steak wagyu salju kelas atas ini jika tidak membuat janji seminggu sebelumnya." Sebelum pergi, Zhang Ying sepertinya merasa bahwa apa yang baru saja ia katakan itu tidak cukup kuat, jadi ia menambahkan, "Aku datang dengan pacarku hari ini, dan dia sedang menungguku di sana. Silakan kalian nikmati makan malamnya." Benar saja, ketika ia mengatakan itu, alis Leng Xicheng yang berkerut menjadi sedikit rileks. Setelah mengatakan itu, Zhang Ying dengan cepat mundur. Leng Xicheng memandang Gu Qingqing yang terus menatap gelas anggur merah dengan linglung. Setelah waktu yang lama, Gu Qingqing berdiri, "Sudah selesai makan, kan? Apakah sudah bisa pulang untuk beristirahat? Aku sedikit lelah karena pekerjaan hari ini." 912 bintang mewakili hatiku, 4. Leng Xicheng melirik Gu Qingqing beberapa kali, dan menarik kembali tangannya yang awalnya ingin menyentuhnya. Mereka berdua tidak berbicara di sepanjang jalan. Ketika kembali ke rumah, mereka berdua sibuk sendiri dan mandi tanpa berbicara, bahkan ketika berbaring di tempat tidur, Gu Qingqing juga memunggunginya. Leng Xicheng ingin berbicara dengannya beberapa kali, tetapi ketika ia melihat wajah Gu Qingqing yang tidak bersemangat, ia tidak tahu bagaimana harus berbicara dengannya. AC perlahan-lahan mengeluarkan angin, dan mengusir panasnya musim panas. Meskipun Gu Qingqing memunggunginya dan tidak bergerak, tetapi Leng Xicheng tahu bahwa wanita itu sama sekali tidak tertidur. Leng Xicheng melihat pembiasan cahaya di plafon di atas kepalanya. Setelah waktu yang lama, ia baru berkata, "Sebenarnya aku dan Zhang Ying." Gu Qingqing menggelengkan kepala, "Tidak apa-apa." Ia lalu menoleh. Meskipun cahaya di ruangan itu redup, Leng Xicheng tetap bisa melihat rasa dingin di mata Gu Qingqing. Tidak masalah apa yang terjadi di masa lalu, dan aku juga tidak akan keberatan. Kamu benar-benar tidak keberatan. Gu Qingqing menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi tenang, "Aku benar-benar tidak keberatan."
Leng Xicheng menatapnya dengan tenang dan serius. Ia ingin melihat sedikit saja fluktuasi emosi di mata Gu Qingqing, tetapi sayang sekali, ia tidak melihatnya. Selain suara AC di kamar, hanya ada suara jam di meja kuno yang berdetik perlahan. Leng Xicheng menertawakan dirinya sendiri dalam hati. Adalah ia sendiri yang berpikir terlalu banyak. Meskipun Gu Qingqing perlahan-lahan mengandalkannya sekarang, dan juga ingin menjadi wanitanya seorang, tetapi Leng Xicheng mengerti bahwa itu hanyalah perasaan baik layaknya keluarga dan persahabatan karena telah bersama selama 3 tahun. Mungkin ada sedikit perasaan suka, tetapi, itu masih belum mencapai perasaan cinta. Leng Xicheng bisa melihat ketulusan di matanya saat ini. Gu Qingqing tidak berpura-pura, ia benar-benar tidak keberatan dengan kelakuannya di masa lalu. Tetapi, siapa yang bisa disalahkan? Ini adalah kejahatan yang dilakukannya sendiri, dan ia sendiri yang mengumpulkan 12 wanita Jinling ini. Baiklah, Leng Xicheng mengangguk, ia menarik kembali tangannya terlebih dahulu dan melipatnya di depan dada. Lalu ia berkata dengan tenang, aku agak sibuk baru-baru ini, mungkin tidak bisa pulang selama beberapa hari. Bekerjalah dengan baik. Gu Qingqing terkejut, ia bangun dan melirik Leng Xicheng, tetapi pria itu telah berbaring dan menutup matanya sambil melipat tangannya di depan dada, kemudian tertidur dengan tenang. Sorot mata Gu Qingqing tampak sedikit dingin. Ia tidak mengatakan bahwa ia sama sekali tidak peduli dengan apa yang terjadi masa lalu. Tetapi selama seorang istri benar-benar menyukai suaminya, maka tidak ada istri yang mau berbagi suaminya dengan orang lain. Tetapi, apa yang terjadi di masa lalu telah terjadi, dan tidak ada gunanya ia memedulikan hal itu. Selama mereka berdua bersama-sama dengan baik di masa depan, bukankah itu sudah sangat bagus? Tetapi sikap dingin Leng Xicheng saat ini membuat hatinya merasa sedikit tidak nyaman. Ia berbaring kembali tanpa berbicara, kemudian diam-diam berbaring ke samping, dan memunggungi Leng Xicheng. Gu Qingqing tidak berani berbicara karena takut akan membangunkan Leng Xicheng, dan Leng Xicheng juga demikian. Ia mengangkat kepalanya dan melihat lampu kristal di plafon, sementara Gu Qingqing terus menatap pemandangan di luar jendela. Mereka berdua hampir tidak tidur sepanjang malam. Pada pagi hari berikutnya, Leng Xicheng sudah keluar. Gu Qingqing juga tidak berani bangun terlalu pagi, ia bangun sesuai jam kerja. Li Yuyu melihat penampilan Gu Qingqing yang tidak bersemangat, dan lingkaran hitam tebal di bawah matanya. Apa yang terjadi padamu? Tidak tidur nyenyak semalam, atau Leng Xicheng mengganggumu? Meskipun Leng Xicheng adalah atasannya dan Li Yuyu sangat kagum padanya dalam hal pekerjaan, tapi dalam hubungan antara Leng Xicheng dan Gu Qingqing, Li Yuyu akan mendukung teman baiknya tanpa syarat. Tidak apa-apa, aku sedang memikirkan tentang pekerjaan, jadi tidur agak malam. Gu Qingqing tidak ingin berbicara lebih banyak, dan dengan cepat fokus pada pekerjaan. Namun, Leng Xicheng benar-benar tidak kembali malam itu. 913 bintang mewakili hatiku, 5. Leng Xicheng tidak kembali, tetapi ia menyuruh sekretaris Cheng meninggalkan pesan untuk Gu Qingqing, Nyonya, saya dan Presiden Leng sekarang berada di luar kota. Kami sedang membahas bagaimana mengintegrasikan perusahaan yang baru saja diakuisisi. Meskipun telah mengakuisisi perusahaan-perusahaan tersebut, tetapi Leng Xicheng tidak berencana mengirim tim baru untuk mengambil alih, dan masih tetap ingin agensi manajemen sebelumnya yang mengurusnya. Namun, jika ingin mengintegrasikannya menjadi sebuah grup yang besar, ia tidak bisa membiarkan perusahaan-perusahaan itu beroperasi secara independen seperti sebelumnya, dan pasti harus mengintegrasikan perusahaan-perusahaan tersebut seperti Plastisin. Agar integrasi perusahaannya berhasil, Leng Xicheng harus menunjukkan caranya, agar mereka tahu apa persyaratan yang paling mendasar, kemudian karyawan di bawah tangannya dapat memberikan usulan mengenai integrasi berdasarkan prosedur tersebut. Gu Qingqing mengangguk, baiklah. Sekretaris Cheng meletakkan ponsel di atas meja, dan orang yang paling dekat dengan ponsel itu adalah Leng Xicheng. Ia memejamkan matanya dan duduk bersandar di kursi putar dengan menunjukkan sikap, aku tidak ingin mendengarnya sama sekali. Tetapi, ketika Gu Qingqing di seberang telepon menjawab dan tidak berbicara lagi, Leng Xicheng sedikit marah, kemudian ia mendongak dan melirik Sekretaris Cheng. Sekretaris Cheng yang cerdik pun segera bertanya, Nyonya, apakah masih ada hal lain yang ingin Anda sampaikan kepada Presiden Leng? Ketika Sekretaris Cheng baru saja selesai bicara, kepalanya langsung dipukul oleh Leng Xicheng yang kini memelototinya dan menegurnya tanpa suara. Siapa yang memintamu bicara seperti itu? Meskipun tanpa suara, tetapi Sekretaris Cheng juga bisa merasakan kemarahan Leng Xicheng. Saat Sekretaris Cheng mengadu akibat pukulan Leng Xicheng, Gu Qingqing pun segera bertanya, Sekretaris Cheng, apa yang terjadi? Ia segera menjawab, tidak apa-apa. Apakah Anda ingin menyampaikan sesuatu pada Tuan? Saya akan menyampaikannya untuk Anda. Sebelum ia menyelesaikan kata-katanya, Leng Xicheng menepuk kepalanya lagi. Setelah terdiam cukup lama, Gu Qingqing baru berkata, apakah dia masih sibuk? Tolong beritahu dia, meskipun harus bekerja keras, tapi juga harus makan dan istirahat tepat waktu. Baik, setelah menanggapinya, Sekretaris Cheng pun menutup telepon. Hari ini Leng Xicheng marah sepanjang hari. Ia memarahi semua orang yang bertemu dengannya. Syarat pembahasan bisnis juga terlalu detail dan ketat.
Jika bukan karena ia telah mengakuisisi perusahaan-perusahaan tersebut, atau jika masih sedang dalam tahap pembahasan, mungkin tidak ada yang bersedia menjual perusahaannya padanya, meskipun Leng Xicheng ingin membelinya dengan harga mahal. Leng Xicheng sudah seharian melihat ponselnya. Ia hampir melihat ponselnya setiap 5 menit, lalu ia juga selalu membawanya ketika ke kamar mandi. Bukankah itu karena ia ingin istrinya meneleponnya? Mengapa ia begitu keras kepala? Istrinya tidak meneleponnya dan ia juga enggan menelepon duluan. Kalau begitu, bukankah sekretaris Cheng harus membantunya meneleponnya? Leng Xicheng lalu menepuk kepala sekretaris Cheng lagi, tetapi ia menepuknya dengan kekuatan yang jauh lebih lembut dari sebelumnya. Siapa yang memintamu untuk bicara seperti itu tadi? Jika kamu mengatakan hal itu lagi di masa depan, maka kamu akan pergi ke departemen logistik untuk membersihkan toilet. Toilet yang di Afrika. Sekretaris Cheng dengan cepat menjawab, Presiden Leng, Anda ini diskriminasi. Leng Xicheng menepuk kepalanya lagi dengan keras, memangnya kenapa kalau membersihkan toilet di Afrika? Mengirimmu ke Afrika masih termasuk menunjukkan kalau aku menghargaimu. Orang sepertimu ini seharusnya dibuang ke Antartika. Waktunya tinggal berapa lama lagi? Jika tidak bisa menyelesaikan prosedur dalam waktu setengah jam, maka aku akan membelikan tiket pesawat dan mengirimmu ke Antartika. Cepat keluar. Leng Xicheng menendang kakinya, dan itu langsung membuat sekretaris Cheng keluar. Baik-baik, saya akan keluar. Ketika sekretaris Cheng menutup pintu, Leng Xicheng yang awalnya masih terlihat tidak senang, perlahan-lahan menunjukkan sedikit senyuman di wajahnya. Benar saja, ia tahu bahwa Gu Qingqing masih peduli padanya. Tidak, ia tidak bisa melihat situasi yang baik ini menghilang, ia harus memikirkan sebuah cara. Setelah ragu-ragu sejenak, Leng Xicheng pun menelepon. 914 bintang mewakili hatiku, 6. Telepon di seberang sana agak bising dan sedikit berantakan. Secara samar ia bisa mendengar suara musik yang memekakkan telinga dan ada suara tawa wanita. Kemudian, terdengar suara familiar dan tidak sopan modong yang ditelepon. Presiden Leng, apakah hari ini kamu memiliki banyak luang waktu? Kenapa bisa punya waktu untuk mencariku? Jangan bicara omong kosong, di mana kamu? Leng Xicheng menggosok alisnya. Kenapa, kamu ingin bergegas ke sini dan memukulku? Modong yang memeluk wanita dengan satu tangan, dan memegang ponselnya dengan tangan yang lain. Ia bersandar di sofa dan menelepon Leng Xicheng dengan santai, bukankah kamu berada di luar kota? Datanglah ke sini jika kamu mampu. Leng Xicheng berkata dengan suara dingin, aku berada di hotel kota Binhai. Sekarang jam 11 dan aku harus melihatmu, jika tidak, aku akan mengirimkan semua fotomu dan wanita-wanita itu ke Paman Mo dan Bibi Sao. Begitu mendengar itu, Mo Dongyang langsung cemas, dan segera mendorong wanita yang melekat di sisinya. Hei, Leng Xicheng, kamu tidak bisa tidak setia sebagai seorang saudara. Jam 11 lewat 1, masih ada waktu 1 jam 59 menit. Leng Xicheng, kamu setidaknya harus memberitahuku di hotel kota Binhai mana kamu berada. Hei, namun, yang menjawabnya adalah suara panggilan telepon yang ditutup. Leng Xicheng menutup telepon, ia berdiri di depan jendela kamar hotel dan memandangi laut di kejauhan. Hotel ini adalah hotel di mana mereka syuting iklan sebelumnya. Iklan itu telah selesai sekarang, dan klipnya telah disiarkan di internet. Meskipun hotel ini adalah hotel kelas atas, tetapi harganya masuk akal dan pemandangannya juga bagus. Selain itu, karena ia dan Su Zipei mempublikasikan tempat ini, dan karena sekarang adalah liburan musim panas, ditambah dengan hotel ini dekat laut, jadi sangat banyak orang yang datang. Namun, ini adalah kamar yang ia dan Gu Qingqing tinggali sebelumnya, dan ia selalu menjaganya. Ia tidak pernah membiarkan orang lain masuk, kecuali meminta orang untuk melakukan pembersihan secara rutin. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, ia pergi mandi lalu melihat pasar saham. Leng Xicheng kemudian berpikir sejenak dan menyalakan ponselnya lagi. Di ponselnya ada foto Gu Qingqing yang diambilnya secara diam-diam. Foto Gu Qingqing sedang tidur, bekerja di bawah lampu, memasak makanan untuknya, dan ketika wanita itu memakai pakaian tidur, serta ketika Gu Qingqing sedang melakukan perawatan kulit. Ketika melihat itu, sorot mata Leng Xicheng perlahan-lahan menjadi lembut. Pintu terbuka tanpa suara, Leng Xicheng terus mempertahankan postur dan tidak mengubah posisinya sama sekali. Setelah Mo Dongyang memasuki pintu, ia melihat Leng Xicheng sedang duduk di kursi sambil merentangkan kakinya dengan nyaman, dan melihat ponselnya sambil menundukkan kepalanya. Di sebelahnya ada meja bundar dengan 2 gelas anggur yang terletak di atasnya, 1 gelas sudah berisi anggur merah, sementara gelas yang lain masih kosong. Mo Dongyang dengan santai mengeluarkan sebotol anggur dari tong anggur di sebelahnya, dan menuangkan segelas anggur untuk dirinya sendiri. Ia menggoyangkan gelas anggur, kemudian duduk di sofa dengan arogan, katakanlah, kenapa kamu memintaku datang ke sini malam ini? Leng Xicheng tidak menjawabnya, tetapi ia sedikit mengernyit ketika mencium bau alkohol dan parfum yang menyengat di tubuh Mo Dongyang. Melihat Leng Xicheng tidak bergerak, Mo Dongyang menyesap anggur dan menggelengkan kepalanya. Anggur ini masih belum dioksidasi, rasanya asam. Kemudian ia meletakkan gelas anggur ke samping, dan berjalan menghampiri Leng Xicheng. Apakah kamu sedang melihat emas? Kenapa terus saja menatap ponsel?
Ia ingin melihat apa yang dilihat Leng Xicheng, tetapi pria itu tiba-tiba menutupi ponselnya, dan Mo Dongyang mengerutkan bibirnya, pelit. Mo Dongyang melihat ke sekeliling dan berkata, ini adalah hotel tempat kalian syuting iklan sebelumnya, kan? Tes, pemandangannya lumayan bagus. Aku dengar, bukan hanya Su Zipei yang datang ke sini, tetapi Gu Qingqing juga datang ke sini. Leng Xicheng yang sebelumnya terus diam, akhirnya menggerakkan bulu matanya ketika mendengar nama Gu Qingqing. Aku menyuruhmu datang ke sini untuk bertanya padamu, bagaimana biasanya kamu membuat wanita bahagia. 915 bintang mewakili hatiku, 7. Apa? Mungkin karena suara Leng Xicheng terlalu pelan, atau mungkin karena apa yang dikatakannya terlalu mengejutkan, jadi Mo Dongyang bertanya karena ia tidak mendengarnya dengan jelas. Leng Xicheng sedikit mengernyit, ia paling membenci seseorang yang tidak mendengar apa yang ia katakan, dan memintanya untuk mengatakannya untuk kedua kalinya. Leng Xicheng tahu bahwa Gu Qingqing pasti sedikit keberatan tentang masa lalunya, tetapi ia tidak tahu bagaimana caranya agar membuatnya bahagia. Perhiasan, pakaian dan tas, atau memberinya uang. Gu Qingqing sepertinya tidak menginginkan itu semua. Jadi apa yang harus ia lakukan? Jika bukan karena ia benar-benar tidak pernah memiliki pengalaman mengejar gadis, dan juga tidak tahu bagaimana caranya menghibur seorang wanita, maka bagaimana mungkin ia akan menyuruh Mo Dongyang ke sini? Kamu punya banyak wanita. Aku ingin tanya, jika kamu menyukai seorang wanita, bagaimana caramu mendapatkannya? Kali ini Mo Dongyang mendengarnya dengan jelas, dan ia benar-benar tercengang. Setelah waktu yang lama, Mo Dongyang baru tertawa. Leng Xicheng, hebat, siapa yang kamu suka? Apa kamu ingin mendapatkan gadis itu? Aku sebagai kakakmu akan mengajarimu. Leng Xicheng mengerutkan kening, kamu tidak perlu peduli siapa itu. Kamu hanya perlu memberitahu caranya. Mo Dongyang mendesah, caranya berbeda-beda. Untuk mendapatkan wanita biasa, aku hanya membawanya pergi makan malam dan membawanya pergi belanja di pusat perbelanjaan, setelah itu pergi berjalan-jalan, lalu kembali ke hotel dan membuka kamar. Untuk wanita yang sedikit lebih sulit, kamu harus memberinya sedikit perhiasan, mobil atau sesuatu, lalu kamu akan mendapatkannya. Jika lebih sulit lagi, maka kamu harus melakukan apa yang dia inginkan. Apa maksudnya melakukan apa yang dia inginkan? Gu Qingqing tidak suka uang dan tidak rakus. Leng Xicheng benar-benar tidak tahu apa yang disukainya. Tentu saja memberikan apa yang dia suka. Jika dia suka musik, bawalah dia pergi ke Vienna. Jika dia suka seni, maka belikanlah karya Monet dan Van Gogh untuknya. Jika dia suka menari, maka bawalah ke rombongan teater, lalu habiskan uang untuknya berlatih. Bahkan lebih mudah jika dia menyukai akting, kamu bisa langsung memasukkannya ke Huangting Entertainment dan selesai. Leng Xicheng terdiam. Keluarga Gu Qingqing dulu sangat miskin. Jangankan mengembangkan hobinya, bahkan sekolah pun sulit. Setelah menikah dengannya, Gu Qingqing juga tinggal di rumah dengan patuh, kecuali bekerja keras di Suyi, ia hampir tidak tahu apa yang Gu Qingqing sukai. Mo Dongyang sedikit terkejut ketika ia melihat Leng Xicheng tercengang. Ia kemudian bertanya, lalu bagaimana perasaannya padamu? Apakah dia memiliki perasaan yang baik terhadapmu? Leng Xicheng berpikir sejenak dan mengangguk, iya. Jika dia menyukaimu, bukankah itu sangat mudah? Mo Dongyang tersenyum, kamu langsung saja memberitahunya, sayang, kamu adalah sayangku dan kamu adalah cintaku, aku tidak ingin menangis lagi. Melihatmu berbicara dengan pria lain, itu adalah semacam siksaan bagiku, aku tiba-tiba berharap hujan akan turun di seluruh dunia, dan hanya aku satu-satunya yang ada di sisimu sembari memegang payung untukmu. Mo Dongyang mengatakannya hingga ia sendiri hampir muntah. Setelah beberapa saat, ia berkata, sebenarnya siapa yang ingin kamu bahagiakan? Ia sengaja mengangkat alisnya, Su Zipei. Leng Xicheng sudah tidak ingin berbicara dengannya. Mo Dongyang dengan lembut bertanya padanya lagi, apakah wanita yang ada di rumahmu itu? Leng Xicheng berdiri, aku ingin istirahat, keluarlah. Mo Dongyang segera memohon maaf, oke, aku akan membantumu memikirkan caranya. Leng Xicheng duduk kembali, Mo Dongyang kemudian berkata, begini, tidak peduli mau wanita yang berusia 80 tahun atau 8 tahun, jika kamu ingin membuatnya bahagia, kamu pasti harus menciptakan suasana romantis. Kamu mengambil keputusan yang tepat untuk bertanya padaku mengenai hal ini. Apalagi untuk membahagiakan wanita polos seperti Gu Qingqing, cara ini pasti bisa membuatnya bahagia. 916 bintang mewakili hatiku, 8. Di sisi lain, Gu Qingqing tidak tahu bahwa Leng Xicheng sedang merencanakan sesuatu di belakangnya. Ketika ia pergi bekerja di hari berikutnya, mungkin karena sekretaris Cheng meneleponnya sebelumnya, jadi meskipun ia tidak bisa bertemu dengan Leng Xicheng, suasana tidak terlalu buruk. Setidaknya, ia tidak merasa tidak nyaman hingga tidak bisa tertidur sepanjang malam. Ketika sampai di rumah, Gu Qingqing melihat kamar yang kosong. Ia lalu menggantungkan tasnya di rak pakaian, dan dengan malas melemparkan dirinya ke tempat tidur. Gu Qingqing juga tahu bahwa semua itu adalah konflik kecil masa lalu di hatinya, dan ia jelas telah memutuskan untuk melupakannya. Tetapi,
Karena munculnya Zhang Ying mengingatkannya tentang masa lalu tersebut, hal itu membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Ia memiringkan kepalanya dan memeluk bantal, kemudian melihat keluar jendela. Sekarang sudah jam 10, tetapi Leng Xicheng masih belum meneleponnya. Bukan hanya tidak meneleponnya, tetapi tidak ada pesan teks, bahkan dari sekretaris Cheng sekalipun. Apakah Leng Xicheng benar-benar begitu sibuk? Apakah pria itu tidak ingin berbicara dengannya, atau sekretaris Cheng sama sekali tidak memberitahunya apa yang ia katakan tadi malam? Ketika ia sedang memikirkannya, ponselnya tiba-tiba berdering. Gu Qingqing segera bangun dan langsung melihat ponselnya. Ketika ia melihat layar ponselnya, rupanya ada pesan teks dari Lin Zuyi, besok pagi akan tanda tangan kontrak, jangan terlambat. Kamu adalah kepala perencana, jadi berdandanlah lebih bagus. Gu Qingqing mengetik dengan malas, baik. Ketika ia berbaring kembali, ada sebuah panggilan telepon lagi. Gu Qingqing segera bangkit dan setelah ia melihat nama di layar ponsel, ia langsung berbaring kembali. Itu adalah panggilan telepon dari Li Yuyu. Gu Qingqing segera menutup telepon, kemudian mengirimkan sebuah pesan teks lagi, aku sudah tahu tentang besok. Aku sedang beristirahat sekarang. Ketika berbaring lagi, Gu Qingqing tiba-tiba berpikir bahwa Huangting Entertainment dan Su Yi akan menandatangani kontrak secara resmi besok pagi. Kalau begitu, bukankah itu berarti Leng Xicheng mungkin akan berpartisipasi? Jika Leng Xicheng juga berpartisipasi, pria itu akan datang juga, kan? Ketika memikirkan hal ini, Gu Qingqing menjadi sangat bahagia. Pada hari berikutnya, Gu Qingqing sengaja bangun pagi-pagi. Setelah mandi, ia secara khusus mendandani dirinya sendiri. Setelah memikirkannya, ia secara khusus mengganti pakaian dan sepatunya dengan yang paling indah, kemudian memakai sedikit riasan tipis. Ketika tiba di perusahaan, semua orang di perusahaan itu sedikit terkejut. Gu Qingqing jarang mengenakan pakaian indah, mereka tidak menyangka ketika ia mengenakan riasan dan pakaian yang indah, ia benar-benar tampak seperti terlahir kembali. Orang yang terkejut itu termasuk Lin Zuyi. Meskipun ia meminta Gu Qingqing untuk berdandan lebih cantik, tetapi ia masih terkejut ketika melihat penampilan Gu Qingqing saat ini, Nona Gu. Gu Qingqing tersenyum dengan malu, bukankah Presiden Lin mengatakan bahwa aku harus berdandan lebih cantik? Lin Zuyi mengangguk, sedikit jejak menghargai di sorot matanya. Di belakang Gu Qingqing, Shen Yating yang melihatnya berdandan pun berkata dengan menghina kepada Su Zijin di sebelahnya, apakah ia berdandan seperti itu karena ingin menunggu Leng Xicheng datang ketika menandatangani kontrak nanti? Jangan berkata seperti itu. Baru-baru ini, Su Zijin terlihat baik hati dan polos saat di kantor. Tapi entah itu hanya berpura-pura atau tidak. Melihat Su Zijin tidak berbicara, tidak peduli betapa kesalnya Shen Yating, ia juga hanya bisa diam. Persyaratan kedua pihak telah dinegosiasikan, Gu Qingqing terus memperhatikan kerumunan, tetapi setelah memperhatikannya untuk waktu yang lama, Leng Xicheng tidak datang. Setelah menandatangani kontrak, Gu Qingqing melihat sekeliling dan menarik Li Yuyu dengan lembut, apakah pimpinanmu tidak datang saat menandatangani kontrak? Dia tidak datang, kenapa? Li Yuyu tampak bingung. Tidak apa-apa. Gu Qingqing menggelengkan kepalanya dan menarik kembali pandangannya. Tepat pada saat ini, ponselnya bergetar. Apakah ini panggilan telepon dari Leng Xicheng? 917 bintang mewakili hatiku, 9. Gu Qingqing segera membukanya dengan gembira. Tapi ketika ia mengangkat ponselnya dan melihat nama peneleponnya, bukan hanya kegembiraannya hilang, tapi raut wajahnya juga langsung berubah menjadi lebih dingin. Ibu, ada apa? Wu Weimei berkata dengan gembira di telepon, ada hal baik. 3 hari lagi, kakakmu dan Tian-Tian akan mengadakan perjamuan pertunangan di Hotel XX. Kamu dan si Cheng akan datang, kan? Oh, pertunangan ya. Gu Qingqing mengangkat sudut bibirnya, bahkan sahamnya sudah diberikan, bagaimana mungkin mereka tidak bertunangan? Melihat ibunya berkata dengan begitu senang, wanita itu seharusnya telah mendapatkan sertifikat transfer ekuitas saham, kan? Jika tidak, ibu dan kakaknya yang licik ini tidak akan mengambil keputusan untuk menentukan pernikahan secepat ini. Mengapa hanya pertunangan? Lebih baik langsung menikah saja. Bagaimanapun juga, aku lihat, ibu dan kakak sangat senang dengan keluarga Liu. Kamu ini, pernikahan adalah hal besar, bagaimana bisa melakukannya dengan sembarangan? Apakah kamu pikir menikah itu hanya perlu pergi ke biro urusan sipil untuk mendapatkan akta nikah? Kita harus mengadakan perjamuan dengan 80 meja makan, agar semua kerabat dan teman yang memandang rendah kita bisa datang dan melihat. Wu Weimei selalu miskin ketika ia menikah dengan keluarga Gu, dan ayah Gu juga suka berjudi serta minum. Mereka mempunyai 2 anak, tapi putra sulungnya tidak berguna dan memiliki banyak utang. Meskipun putrinya menikah dengan Leng Xicheng, tetapi ia tahu bahwa bagaimana situasi pernikahannya. Leng Xicheng selalu menyembunyikan bahwa ia menikah dengan Gu Qingqing, dan juga tidak memiliki sikap yang baik terhadap mereka. Bahkan jika mereka menjalani kehidupan yang kaya, tetapi mereka tidak bisa memamerkan kekayaan itu. Namun, semua itu akan berbeda di masa depan. Putranya akan memiliki saham di masa depan, dan mereka benar-benar akan menjadi orang kaya. Ketika aku menikah, aku hanya mendapatkan akta nikah. Kata Gu Qingqing dengan lembut, dan itu langsung membuat Wu Weimei kehilangan kata-kata.
Setelah cukup lama terdiam, ia baru menanggapi, kamu tahu bagaimana situasi keluarga kita saat itu, lagi pula, kamu menikah dengan Leng Xicheng. Selain itu, jika kondisi kakakmu baik dan keluargamu menjadi kuat, kamu bisa menjalani kehidupan lebih baik di keluarga Leng. Ibu juga tahu aku menikah dengan Leng Xicheng. Gu Qingqing tampak tersenyum menghina, dia pernah mengatakan bahwa dia tidak begitu menyukai keluarga Liu. Jika kakak dan Liu Tiantian bersama, jangankan datang untuk menemuinya, dia juga tidak akan datang ketika mereka bertunangan. Leng Xicheng tidak menyukainya. Di seberang telepon, Wu Weimei cemas untuk sementara waktu. Sebenarnya ia dan Gu Qingshan telah mengetahui hal itu. Tetapi, tidak peduli Leng Xicheng menyukainya atau tidak. Tidak masalah selama pria itu tidak menentangnya secara tegas. Lagi pula, tidak peduli seberapa kaya Leng Xicheng, kekayaannya itu juga bukan milik keluarga Gu. Tidak apa-apa jika dia tidak datang pada saat bertunangan, tetapi dia harus datang ketika kakakmu menikah. Bagaimanapun juga, dia adalah suamimu, dan Qingshan adalah kerabatnya, bagaimana bisa dia tidak datang? Jika bisa memilih untuk tidak datang, Gu Qingqing tidak ingin datang. Gu Qingqing benar-benar tidak tahan dengan ibunya yang bersikap seolah sudah menjadi orang kaya. Ia pun segera berkata, ibu tidak perlu memedulikan hal ini. Tapi, pertama-tama mereka harus melakukan pemeriksaan pranikah, dan melihat apakah Liu Tiantian hamil atau tidak. Anak yang dilahirkannya sekarang, belum tentu adalah anak kakak. Kata-kata Gu Qingqing itu membuat ibunya tidak bisa berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Setelah menutup telepon, suasana hati Gu Qingqing menjadi lebih buruk. Oh, kakakmu itu akhirnya akan menikah. Di samping, Li Yuyu merasa sedikit lucu. Gu Qingqing mengangguk, masih bertunangan. Dan akan diadakan 3 hari lagi. 3 hari lagi, bukankah itu festival Qixi? Kakakmu benar-benar bisa memilih harinya. Li Yuyu juga tertawa sedikit, bagaimana denganmu? Bagaimana kamu dan Leng Xicheng akan menghabiskan hari selama festival Qixi? 918 bintang mewakili hatiku, 10. Apa yang akan ia dan Leng Xicheng lakukan untuk menghabiskan hari selama festival Qixi? Ia bahkan tidak tahu apakah Leng Xicheng bisa pulang pada hari itu. Bahkan jika pria itu bisa pulang, mungkin mereka hanya akan berpura-pura tidak ada sesuatu yang terjadi, dan terlihat baik-baik saja di luar. Tetapi, jika ada sedikit saja perselisihan, maka akan muncul keretakan dalam hubungan mereka. Kemudian keretakan itu akan menjadi besar secara bertahap, dan pada akhirnya akan mencapai titik di mana sulit untuk dibereskan. Hubungan antara ia dan Leng Xicheng terlalu dangkal, benar-benar seperti bangunan yang dibangun di atas pasir hisap dan harus dilindungi secara hati-hati, agar mereka berdua bisa hidup harmonis dan tidak terjadi perselisihan. Jika tidak, ketika keretakan itu melebar, itu akan langsung menghancurkan hubungan yang sudah mereka pertahankan dengan susah payah. Gu Qingqing menggelengkan kepalanya, entahlah, dia sangat sibuk akhir-akhir ini. Tidak peduli seberapa sibuknya dia juga bisa meminta sekretaris Cheng untuk memberimu sekotak coklat. Li Yuyu menggelengkan kepalanya, jangan bilang bahwa selama 3 tahun kamu menikah dengannya, dia tidak pernah memberimu hadiah apapun. Pernah, dia pernah memberikan hadiah. Gu Qingqing segera berkata, dan itu merupakan hadiah yang sangat mahal, 1 set perhiasan dan sebuah lukisan terkenal. Dia juga memberikan sebuah rumah kepada ibu dan kakakku. Dia mengatakan bahwa setelah kakakku menikah, dia akan mengalihkan kepemilikan rumahnya kepada kakakku. Hanya 1 set perhiasan, sebuah lukisan, dan sebuah rumah. Li Yuyu tertawa dan berkata, hanya beberapa barang itu dan bisa disebut sebagai hadiah. Apakah kamu tahu berapa banyak barang yang dia berikan kepada pasangan wanita lainnya? Meskipun ia tidak tahu berapa banyak hadiah yang Leng Xicheng berikan kepada Zhang Ying, Chen Wenji dan wanita yang lain, tetapi ia ingat terakhir kali Chen Wenji menuduhnya, wanita itu mengatakan tentang 1 set perhiasan Zamrud Cartier senilai 4 juta yuan. Kalau begitu, itu setidaknya menjelaskan bahwa Leng Xicheng memberinya barang yang nilainya hampir sama dengan perhiasan Zamrud Cartier itu. Dan mengenai kalung yang Leng Xicheng berikan padanya itu, ia baru tahu bahwa pria itu memiliki area tambang sendiri ketika ia menghadiri perjamuan amal, dan perhiasan itu diproses dan dipoles di pabriknya pada saat itu. Bagi Leng Xicheng, permata rubi yang dijual senilai jutaan di luar itu, hanyalah permata yang relatif kecil. Dan lukisan terkenal itu dibeli pada saat Leng Xicheng bersaing dengan Lin Sui di pelelangan. Meskipun Leng Xicheng pernah bertanya apa yang dia suka ketika berada di pelelangan, dan ia menyukai lukisan itu. Tetapi ia merasa bahwa, jika lukisan itu bukan disumbangkan oleh Lin Sui, mungkin, pria itu tidak akan menghabiskan banyak uang untuk membelinya. Leng Xicheng hanya membelikan lukisan itu untuknya sebagai sambilan, dan hal yang paling penting bagi pria itu adalah pendapatnya sendiri dan posisinya sendiri. Li Yuyu masih lanjut berkata, bahkan jika dia memberikanmu barang-barang itu, mungkin bukan dia yang membelinya sendiri, tetapi dia meminta sekretaris Cheng untuk memilih nilainya yang hampir sama dan mengirimnya. Jangan membicarakannya lagi. Gu Qingqing menggelengkan kepalanya, ia tahu di mana posisinya di dalam hati Leng Xicheng. Kenapa tidak membicarakannya? Misalnya saja proyek iklan kali ini. Meskipun dia datang ke Suyi dan memintamu untuk memegang proyek ini, tapi awalnya dia memang berencana untuk membuat iklan, dan dia bisa membiarkan siapapun untuk melakukannya.
Tapi tentu saja lebih baik memberikannya kepadamu. Kedua, dia juga ingin bersaing dengan Lin Zui, dan lebih penting baginya untuk pamer di depan Lin Zui. Dan kamu hanyalah sebuah sambilan. Kamu sendiri seharusnya tahu itu. Liu Yu hanya takut si bodoh ini akan melompat ke dalam jebakan lembut Leng Xicheng. Ia sangat mengerti sifat teman baiknya ini. Bahkan jika Leng Xicheng memperlakukannya dengan buruk dan menyakiti hatinya, tetapi selama pria itu mengatakan beberapa kata lembut padanya, dan memberinya beberapa hadiah kecil, Gu Qingqing mungkin akan melupakan semua hal buruk yang dilakukan oleh Leng Xicheng. Gu Qingqing bertahan selama 3 tahun. Ia baru akhirnya memutuskan untuk bercerai dengan Leng Xicheng, tetapi hanya dalam waktu 1 atau 2 bulan setelah pria itu membujuknya, wanita itu berubah menjadi seperti sekarang ini. Jika Leng Xicheng meninggalkannya lagi, Gu Qingqing pasti akan gila. 919 bintang mewakili hatiku, 11. Aku tahu. Memangnya apa yang kamu tahu? Liu Yu bertanya lagi, aku tanya lagi, kamu bilang dia sibuk, tapi apakah dia pernah meneleponmu dalam beberapa hari ini? Apakah dia sempat berbicara denganmu? Sebelum dia pergi, dia bilang akan sangat sibuk dalam beberapa hari ini. Aku meneleponnya kemarin, dan dia masih bekerja hingga larut malam. Tetapi dalam 2 hari terakhir, dia ada meminta sekretaris Cheng untuk menghubungiku. Sekretaris? Hanya meminta sekretaris untuk menghubungimu. Liu Yu berkata dengan marah, kamu ini istrinya dan bukan simpanannya. Bagaimana dia bisa meminta seorang sekretaris untuk menghubungimu? Jika seorang pria merindukanmu, bahkan jika dia sangat sibuk, dia seharusnya punya waktu untuk menelepon, kan? Jika seorang pria sudah bosan denganmu, bahkan jika dia hanya bermain game di ruang buku, dia juga akan memberitahumu bahwa dia sangat sibuk. Liu Yu mendapatkan pengalaman berharga setelah bertahun-tahun berpacaran dengan Zhang Fuxing. Awalnya, ketika ia masih memiliki hubungan baik dengan Zhang Fuxing, pria itu tidak sabar untuk meneleponnya sebanyak 18 kali, atau terus berkomunikasi melalui aplikasi Qiki dan WeChat. Setelah perasaan Zhang Fuxing berubah, bahkan jika pria itu berada di Yancheng, ia juga akan mengatakan bahwa ia sedang dalam perjalanan bisnis, dan sama sekali tidak menelepon Liu Yu. Gu Qingqing tercengang. Leng Xicheng memang tidak meneleponnya, dan ini juga adalah sebabnya ia merasa sedikit tidak bersemangat sekarang. Tetapi bagaimanapun juga, dia bisa menyuruh sekretarisnya untuk meninggalkan pesan padaku, itu seharusnya lebih baik. Daripada Leng Xicheng sama sekali tidak memberi kabar seperti 3 tahun sebelumnya. Sekarang benar-benar beberapa kali lipat lebih baik. Gu Qingqing, Liu Yu kehilangan kata-kata, kamu adalah seorang wanita, dan sekarang orang-orang sudah berbeda dengan di masa lalu. Saat ini, ada 30 juta lebih banyak pria muda daripada wanita, dan suamimu memang harus memanjakanmu serta menghiburmu. Sekarang dia memang lebih baik daripada sebelumnya, tapi kamu coba tanyakan pada dirimu sendiri, apakah ini sikap yang tepat seorang suami terhadap istrinya? Tentu saja Gu Qingqing tahu itu bukan sikap yang tepat. Tetapi sejak ia menikah dengan Leng Xicheng, tidak, tetapi sebelum ia menikah dengan pria itu, mulai dari ibunya datang bekerja di keluarga Su, saat itu, ia baru berusia 15 atau 16 tahun. Ketika pemahaman sosialnya sedang terbentuk, setiap hari ibunya berkata, kamu harus menikah dengan orang kaya. Karena, bagaimanapun juga, di masyarakat ini, pria kaya atau miskin juga akan berselingkuh. Jika tidak berselingkuh, pria itu juga akan menjadi pria yang tidak berguna seperti ayahmu. Jadi kamu lebih baik mencari orang kaya. Bahkan jika Gu Qingqing tidak menyetujuinya di dalam hati, tetapi ia tidak punya hak untuk berbicara di depan Leng Xicheng. Tidak peduli apa yang ingin pria itu lakukan, ia tidak bisa menahannya. Sebenarnya tidak hanya Gu Qingqing, tetapi banyak ibu rumah tangga juga menghadapi dilema seperti ini ketika menghadapi suaminya berselingkuh. Mereka harus menghadapi perceraian, pembagian aset, dan membesarkan anak. Perpisahan antara kedua pihak keluarga sangat menyakitkan. Tetapi jika tidak bercerai, maka jangan membuat masalah, atau harus bertahan dan mentoleransi segala situasi. Setelah 3 tahun, Gu Qingqing memilih untuk bertahan dan ingin tetap berada di sisi Leng Xicheng. Jika tidak, mereka berdua akan berpisah. Selain itu, Leng Xicheng sudah tidak playboy lagi sekarang, dan mereka berdua juga tidak perang dingin, hanya ada sedikit perselisihan. Terlalu sulit untuk meminta Leng Xicheng hanya mencintainya seorang. Bahkan jika pria itu memberinya sedikit kasih sayang, Gu Qingqing juga harus bersikap rendah diri dan berterima kasih kepada Tuhan. Tentu saja, aku tidak akan membiarkan kalian bercerai. Aku hanya ingin kamu lebih hati-hati. Jangan tertipu olehnya lagi, apalagi kalau sampai 3 bulan lagi dia menemukan wanita lain lagi, maka saat itu kamu akan menangis. Liu Yu mengatakan itu dan menggosok jarinya di dahi Gu Qingqing. Setelah kembali ke rumah dengan Linglong, pembantu melihat Gu Qingqing dan merasa sedikit malu, Nyonya, bisakah Anda menjanjikan sesuatu kepadaku? Pada hari festival Qixi, ayahku memintaku untuk pergi kencan buta, jadi. 920 bintang mewakili hatiku, 12. Gu Qingqing mengangkat kepala, dan mengangguk dengan tidak fokus, oh, baik, pergilah. Bermainlah dengan menyenangkan. Baik, aku pasti akan kembali di malam hari, pasti. Pembantu itu mengangguk sambil tersenyum. Gu Qingqing tertawa dan berkata, baguslah jika kamu benar-benar jatuh cinta pada pandangan pertama.
Ketika kamu menikah, aku akan memberimu 1 set mas kawin. Pembantu yang biasanya diam itu menjadi malu dan lari. Bahkan pembantu juga memiliki acara pada hari festival Kixi, tetapi bagaimana dengan dirinya? Gu Qingqing menggelengkan kepalanya dan naik. Ketika ia menutup pintu kamar tidur dan berada di rumah sendirian, perasaan kesepian serta tertekan menyerangnya lagi. Di dalam ruangan itu penuh dengan bau Leng Xicheng, tidak peduli itu di bantal, di sofa, di dekat meja atau di kamar mandi. Ada sebuah lagu yang berjudul, Merindukanmu bukan karena kesepian, tetapi kesepian karena merindukanmu. Setiap kali memikirkan Leng Xicheng, sebagian besar hati Gu Qingqing akan menjadi kosong. Ia mengerti apa yang dikatakan Li Yuyu, ia hanya tidak rela melepaskan Leng Xicheng. Jika itu adalah orang lain, bahkan jika mereka sekaya dan sekuat keluarga Leng, tetapi jika pria itu berani selingkuh sekali saja, maka Gu Qingqing pasti tidak akan mentolerirnya seumur hidup. Semakin seseorang menghargai pernikahan, maka orang itu akan kehilangan cintanya. Jika Leng Xicheng benar-benar tidak menelepon, Gu Qingqing juga bisa meneleponnya dan menanyakan kabarnya. Ia sangat jarang menelepon nomor pribadi Leng Xicheng. Awalnya, Gu Qingqing meneleponnya untuk meminta bantuannya mengenai masalah kakaknya, tapi panggilan teleponnya itu malah ditutup dengan dingin oleh Leng Xicheng. Setelah itu, ia pun takut akan mengganggu pekerjaan Leng Xicheng, jadi paling-paling ia hanya akan mengirim pesan teks dan menanyakan kabarnya. Ia tidak pernah berani menghubunginya terlebih dulu. Tetapi hari ini, ia benar-benar tidak bisa menahannya lagi. Ia melihat ponselnya dan mengumpulkan keberaniannya, kemudian melihat waktu sekitar jam 7 sore hari, tepat jam makan malam. Seharusnya, Leng Xicheng sudah pulang kerja, kan? Gu Qingqing menelepon dengan gugup. Ia dengan cemas menunggu panggilan telepon terhubung, tetapi hasil yang ia dapatkan adalah, telepon yang Anda panggil dimatikan. Gu Qingqing merasa sedikit kecewa, ia ragu-ragu sejenak dan segera menelepon Sekretaris Cheng. Kali ini, Sekretaris Cheng dengan cepat mengangkat panggilannya, hanya saja Gu Qingqing sepertinya tahu mereka sedang rapat atau semacamnya dari suara pelan Sekretaris Cheng, serta mendengar suara perdebatan sengit. Setelah beberapa saat, terdengar suara pintu ditutup, kemudian Sekretaris Cheng keluar, dan suaranya dalam menjawab telepon menjadi lebih keras, Nyonya. Kalian, masih bekerja. Gu Qingqing sedikit terkejut. Ia memilih waktu yang tepat, tetapi tidak menyangka Leng Xicheng ternyata masih bekerja. Iya, kami selalu sibuk akhir-akhir ini, dan Presiden Leng masih belum sempat makan malam hari ini. Dia sedang merevisi pekerjaan. Jika bukan karena ingin segera kembali untuk memberikan sebuah kejutan bagi Gu Qingqing, Leng Xicheng juga tidak perlu bekerja lembur. Gu Qingqing langsung merasa sakit hati. Ia tahu, Leng Xicheng bukan sengaja tidak meneleponnya. Ia pun segera berkata, meskipun sibuk bekerja, tapi harus makan tepat waktu. Kondisi lambungnya tidak baik, minta dia makan sedikit bubur ringan nanti, dan jangan minum alkohol. Nyona, Anda jangan khawatir. Ketika sedang berbicara, di lantai bawah, pembantu memanggil, Nyonya, makan malam sudah siap. Gu Qingqing mengangguk, kalau begitu aku tidak akan mengganggu pekerjaan kalian. Sekretaris Cheng mengangguk, kemudian menutup telepon dan masuk. Suasana hati Leng Xicheng menjadi tidak begitu baik karena orang-orang di ruangan ini berisik. Ketika ia melihat Sekretaris Cheng, ia bertanya dengan nada buruk, kamu habis dari mana? Sekretaris Cheng berjalan ke sisinya dan berbisik, Nyonya baru saja menelepon. Selanjutnya bab 921 bintang mewakili hatiku, 13.